Coba deh kamu bayangin situasi ini. Kamu sedang berada di kamar, jam menunjukkan pukul 12 malam lewat sedikit. Waktu yang sangat spesifik ya? Iya, bener banget. Rumah tuh udah bener-bener sunyi. Terus tiba-tiba, kamu merasa haus. Klasik. Kan jarak dari kamarmu ke dapur mungkin, cuma belasan langkah. Jalan lorong yang sama persis yang kamu lewati ratusan kali di siang hari tanpa mikir dua kali. Tapi kalau malam rasanya beda. Nah, itu dia. Di malam hari, lorong itu rasanya kayak memanjang. Kegelapan di ruang tamu tuh seolah menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, kamu bukan cuma berjalan ngambil segelas air. Tapi kayak lagi jalanin misi bertahan hidup. Tepat. Dan hari ini kita bakal melakukan pembahasan mendalam soal sebuah materi yang menangkap fenomena aneh ini dengan sangat presisi. Menarik. Materi apa tuh? Sumber kita hari ini adalah sebuah dokumen naskah dialog komedi pendek, judulnya hookpembuka.pdf. Oke. Di situ juga ada gambar pendukung dengan teks yang sama persis. Dan misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini adalah ngebongkar gimana sih naskah yang super simple ini bisa memetakan psikologi ketakutan kita di malam hari. Terus mengubahnya jadi komedi gitu ya? Iya, mengubah ketakutan itu jadi cerminan realita domestik yang konyol, tapi akurat banget buat kita semua. Skenario jalan ke dapur di tengah malam itu emang dilema universal sih. Setuju. Dan naskah ini membukanya dengan cerdas banget. Karakter utama yang kita sebut aja si cowok, dia mulai dengan nada misterius. Dia nanya apakah lawan bicaranya pernah ke dapur jam 12 malam. Iya. Secara psikologis, jam 12 malam itu bukan sekedar penunjuk waktu. Itu adalah batas klasik waktu transisi antara hari ini dan besok. Kayak semacam portal gitu. Betul, yang dalam hampir semua budaya diasosiasikan sebagai momen di mana logika rasional kita mulai melemah dan hal-hal irasional mulai ambil alih. Oke, mari kita bedah ini. Tapi tunggu dulu. Aku agak penasaran, kenapa harus dapur? Gimana maksudnya? Ya, maksudku, kalau kita bicara soal tempat yang menakutkan di rumah, kamar mandi biasanya kan jadi kandidat utama, bukan? Oh iya, benar juga. Ada cermin, ada air, ruangannya tertutup. Kenapa naskah ini spesifik banget milih dapur sebagai titik mula untuk mengeksplorasi rasa takut? Itu pertanyaan yang bagus banget. Kamar mandi memang menakutkan, tapi dapur itu punya fungsi dasar yang beda. Dapur adalah jantung dari sebuah rumah. Ruang yang paling domestik ya? Iya, simbol dari kebutuhan manusiawi yang paling absolut, makanan dan minuman. Ini ruang yang paling fungsional. Terus apa hubungannya sama rasa takut? Nah, ketika naskah ini menggabungkan waktu yang penuh mitos, yaitu tengah malam, dengan lokasi yang paling biasa dan aman, kayak dapur, kontras itulah yang langsung mengunci perhatian kita. Masuk akal. Mengubah ruang yang aman menjadi ruang ancaman adalah fondasi dari horor yang efektif. Oh, wow, aku paham sekarang. Jadi kayak ngubah tempat kita nyimpen camilan menjadi medan pertempuran psikologis. Persis banget. Dan itu kelihatan banget dari respons karakter satunya, si cewek. Dia nanya dengan sangat logis. Dia bilang, ngambil air. Reaksi yang normal kan? Iya, tapi si cowok justru jawab dengan gaya misterius. Dia bilang, bukan, ngambil keberanian. Dramatis banget ya. Dramatis banget. Terus dia jelasin alasannya, karena dia merasa tiba-tiba ada yang liatin. Kalimat merasa ada yang liatin itu sebenarnya murni respons biologis kita loh. Masa sih? Bukan karena insting mistis? Bukan dong. Di ruang yang pencahayaannya minim, visibilitas kita kan sangat terbatas. Dan otak kita itu nggak suka dengan informasi yang nggak lengkap. Jadi otak itu panik? Otak langsung beralih ke mode bertahan hidup. Dia mulai memindai lingkungan, mencari pola ancaman sekecil apapun untuk mastiin kita nggak lagi diintai oleh predator. Wah, luar biasa. Perasaan diawasi itu pada dasarnya adalah sistem alarm tubuh yang lagi sangat waspada. Tapi nih ya, kalau memang itu adalah insting bertahan hidup yang primal, respons karakter di naskah ini kan sangat bertolak belakang. Bertolak belakang gimana tuh? Ya karena ketika si cewek mematahkan ketegangan itu dengan santai, dia bilang, itu mah emak kamu lihat kamu nyemil tengah malam. Hahaha, iya benar. Si cowok bukan yang merasa lega karena ternyata nggak ada bahaya, dia malah protes. Dia nggak terima ya? Iya, dia bilang, serius ini, jangan dirusak auranya. Ini kan agak nggak masuk akal buatku. Kalau alarm bahaya kita nyala, harusnya kita bersyukur dong kalau ternyata yang ngeliatin cuma ibu kita. Logikanya sih gitu. Nah, kenapa si cowok ini malah pengen banget mempertahankan rasa takutnya itu? Yang paling mempesona dari hal ini adalah, disitulah letak absurditas psikologi modern.
Naskah ini dengan cerdik menyoroti bahwa kita di lingkungan yang sebenarnya sangat aman, kadang emang ingin merasa takut. Serius? Kita suka ditakut-takutin. Ketakutan ringan di dalam rumah sendiri itu menawarkan semacam hiburan. Ini ngasih stimulasi bagi otak yang lagi bosan. Oh, paham. Ketika si cewek merusak narasi horor itu dengan realita bahwa ibunya cuma lagi menghakimi kebiasaan ngemil si anak, ketakutan eksistensial terhadap hantu langsung digantikan oleh, rasa malu duniawi. Ketahuan ngemil. Ini ibarat kita lagi naik roller coaster ya. Kita bersiap untuk terjun ke bawah dengan kecepatan penuh, jantung udah berdebar kencang. Iya, adrenalin udah naik. Tapi tiba-tiba keretanya berhenti total di puncak dan petugasnya datang nyuguhi kita secangkir teh hangat. Sangat anti klimaks. Analogi roller coaster yang sangat akurat. Dalam dunia komedi, kita nyebut mekanika ini sebagai ketegangan dan pelepasan, atau tension and release. Tension and release? Penulis naskah sengaja ngebangun ketegangan seolah-olah ada entitas supernatural, lalu melepaskannya dengan cara yang paling membumi, yaitu otoritas seorang ibu yang ngawasin anaknya ngemil. Dan pelepasan tegangan secara tiba-tiba itulah yang bikin kita ketawa ya. Betul sekali. Oke, mari kita melangkah lebih jauh, karena naskah ini kemudian nyentuh sesuatu yang aku yakin pernah dialami oleh kamu yang lagi dengerin kita saat ini. Si cowok sadar bahwa di malam hari, rumah yang biasa-biasa aja bisa berubah bentuk. Benar, persepsi visual kita berubah. Dan si cewek langsung nyala dengan kalimat pamungkasnya, tiba-tiba jemuran kayak orang berdiri. Fenomena klasik. Disinilah hal yang paling menarik. Karena detail spesifik yang dia tambahkan, itu lucu banget. Dia bilang dia pernah sampai baca doa karena ketakutan. Udah komat kamit ya? Iya, ternyata yang dilihatnya itu cuma celana training bapak. Celana training bapak ini epic sih. Fenomena jemuran baju yang kelihatan kayak sosok manusia ini adalah contoh buku teks dari apa yang dalam psikologi disebut sebagai pareidolia. Pareidolia. Iya, pareidolia. Otak manusia itu adalah mesin pencari pola yang sangat agresif, terutama untuk wajah dan bentuk tubuh manusia. Oh, makanya kita sering lihat bentuk wajah di awan atau di tembok gitu ya? Tepat. Di kegelapan, ketika mata kita cuma nangkep siluet buram dari tumpukan pakaian, otak akan memaksa informasi visual yang acak itu menjadi bentuk yang paling masuk akal bagi kelangsungan hidup kita, yaitu ancaman dari sosok lain. Aku ngerti sih soal otak yang selalu nyari pola, tapi coba kita pikirin secara logis deh. Kalau kita lihat sosok di sudut ruangan, kenapa otak kita langsung melompat ke kesimpulan hantu atau sesuatu yang supernatural? Pertanyaan bagus. Maksudku, sampai harus baca doa segala loh. Kalau ini murni insting evolusi masa lalu, bukankah insting kita harusnya nyuruh kita ngambil sapu buat mukul penyusup? Daripada komat kamit doa ngelawan hal goib. Iya, kenapa celana training bapak memicu respon spiritual bukan respon fisik? Pengamatan yang kritis banget. Jawabannya ada pada analogi pendeteksi asap. Coba deh kamu bayangin alarm pendeteksi asap di rumahmu. Alat itu dirancang dengan sangat sensitif kan? Iya, kadang kena asap rokok aja bunyi. Nah, lebih baik dia berbunyi secara nggak sengaja cuma karena kamu bikin roti bakar yang agak gosong, daripada dia gagal berbunyi saat benar-benar ada kebakaran. Ah, masuk akal. Mending salah alarm daripada rumah habis terbakar. Otak kita bekerja dengan prinsip yang sama persis. Di zaman purba, lebih aman ngira semak yang bergoyang itu adalah seekor singa, lalu lari terbirit-birit, daripada ngira itu cuma angin, ternyata beneran ada singa. Kesalahan positif lebih menjamin keselamatan ya. Betul. Lalu, kenapa responnya supernatural dan bukan fisik seperti ambil sapu tadi? Itu karena budaya dan media. Teks ini sendiri ngasih jawabannya beberapa baris kemudian loh. Ah? Maksudmu saat si cowok bilang, malam itu suka bikin otak kita jalan kemana-mana, apalagi kalau habis nonton horor terus ke kamar mandi? Tepat sekali. Film horor, cerita seram dari masa kecil dan budaya pop ngasih kita sebuah kosakata visual yang penuh dengan entitas supernatural. Kosakata visual? Menarik. Karena kita sekarang udah nggak lagi berhadapan dengan harimau berhidung belang di ruang tamu, otak kita mengisi celah ketidaktahuan itu dengan referensi ancaman terbaru yang dipunyanya. Yaitu film horor yang baru aja kita tonton. Iya, kita sih secara harfiah mengkondisikan pikiran kita sendiri untuk melihat hantu. Astaga, jadi pada dasarnya kita mensabotase diri kita sendiri dong. Hahaha, bisa dibilang begitu. Kita nonton film horor secara sukarela, ngisi kosakata visual kita dengan berbagai macam monster, mematikan lampu,
Lalu kita sendiri yang kaget waktu otak kita nerapin kosakata monster itu ke celana olahraga yang tergantung di kursi. Luar biasa konyol sekaligus masuk akal kan? Banget. Itu sangat konyol. Dan perhatiin gimana penulis naskah ini menangkap proses transisi kognitif tersebut, otak beralih dari kepanikan absolut, yaitu membaca doa, ke realisasi objek kasual, yaitu celana training Bapak. Jarak antara respon spiritual yang serius dan objek fisik yang nggak mengancam itulah letak humornya ya. Bener banget. Nah, ngomongin soal objek yang mengancam, naskah ini tiba-tiba belelokin arah ketakutan kita ke sesuatu yang jauh lebih personal. Bagian cermin itu ya? Iya. Setelah ilusi bayangan jemuran, karakter cowok mancing lagi. Dia bilang, bagian yang paling menyeramkan dari malam hari itu adalah saat kita lihat bayangan di kaca. Dan si cewek merespons dengan panik. Bener, dia langsung bilang, astagfirullah. Di titik ini, sebagai audiens kita pasti ngebayangin kiasan film horor klasik. Mungkin bayangan di kaca bergerak sendiri walau kita diam, atau ada sosok putih berdiri di belakang kita. Ekspektasi horornya udah kebangun lagi. Tapi, naskah ini malah belokin punchline-nya. Si cowok bilang, terus sadar muka sendiri ternyata lebih serem. Haha, anti klimaks lagi. Dan si cewek langsung defensif. Jangan nyerang personal dong. Aku sampai ketawa pas baca bagian ini. Pergeseran dari horor ke masalah ego ini sangat menarik dari sudut pandang pertahanan psikologis loh. Nah, aku pengen tahu lebih dalam soal ini. Kenapa sih naskah ini repot-repot masukin humor yang menyerang diri sendiri atau self-deprecating di tengah percakapan horor? Apa fungsi mengejek wajah sendiri gitu kan? Iya, apa fungsinya saat kita lagi bahas betapa seremnya rumah di malam hari? Ini adalah salah satu mekanisme coping yang sangat cerdas dari pikiran manusia. Seperti yang udah kita bahas, di malam hari, otak kita kelelahan karena terus-menerus nyoba memproses ancaman yang nggak nyata. Jadi capek sendiri otaknya? Berada di depan cermin dalam kegelapan itu adalah puncak kerentanan karena kita berhadapan dengan bayangan kita sendiri. Jika kita membiarkan imajinasi liar mengambil alih, kita bakal benar-benar ketakutan. Terus solusinya? Dengan secara aktif mengubah narasi ketakutan itu menjadi ejekan terhadap wajah sendiri yang mungkin kelihatan berantakan, kuyu, atau kurang tidur, kita sebenarnya merebut kembali kendali atas emosi kita. Wah, jadi daripada kita nyerahin kendali pada sesuatu yang nggak diketahui, kita lebih milih fokus pada realitas fisik yang bisa kita kelola? Iya, meskipun itu berarti ngakuin kalau muka kita lagi kelihatan jelek. Kita secara psikologis membumikan diri kita sendiri lewat rasa malu ya. Kita lebih memilih jelek daripada dihantui. Itu negosiasi psikologis yang kocak banget emang. Ketakutan akan hantu itu ancaman eksternal yang di luar kendali kita. Tapi muka kuyu, itu masalah internal yang sangat membumi. Benar-benar luar biasa. Tapi tentu aja naskah ini nggak ngebiarin kita bernafas lega terlalu lama abis lelucon cermin itu. Arah dialognya berubah lagi kan? Iya, berubah jadi serius lagi. Si cowok mulai ngomong, dia bilang, tapi jujur, malam emang punya sisi gelap yang aneh. Jalan yang biasa kita lewati siang hari, malam terasa beda. Dan si Cele ngasih validasi yang kuat secara sensorik di situ. Betul. Dia bilang, bener sih, suara motor aja bisa bikin jantung pindah posisi. Aku setuju banget sih sama ini. Kenapa suara yang biasa aja di siang hari jadi menggelegar banget di malam hari? Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, ini berkaitan langsung dengan kompensasi sensorik. Kompensasi sensorik? Gimana tuh? Gini, di siang hari indera utama kita adalah penglihatan. Kita bisa lihat mobil lewat, orang jalan, letak perabotan. Visibilitas itu ngasih rasa aman karena nggak ada ambiguitas. Semuanya jelas. Tapi ketika matahari terbenam dan lampu dimatikan, indera penglihatan kita tiba-tiba kehilangan dominasinya. Sebagai respons evolusi, sistem saraf pusat kita ningkatin sensitivitas indera pendengaran. Oh, jadi telinga kita pada dasarnya berubah jadi mikrofon dengan volume yang diputar mentok sampai maksimal. Persis. Suara mesin motor yang di siang hari cuma jadi kebisingan latar yang diabaikan otak, di malam hari, di tengah sunyi, ditangkap sebagai sebuah anomali. Suara sekecil apapun kedengaran kencang? Dan karena otak lagi dalam mode waspada tingkat tinggi, anomali apapun diterjemahin sementara sebagai potensi bahaya. Makanya suara itu memicu lonjakan adrenalin yang bikin jantung serasa pindah posisi. Penjelasan yang sangat masuk akal. Dan suara-suara malam inilah yang akhirnya nganterin kita ke klimaks dari naskah dialog tersebut. Bagian suara dari dapur ya? Iya, si cowok nanya dengan nada penuh rahasia. Dan pernah nggak ngerasa ada suara dari dapur? Kita balik lagi ke dapur nih. Siklusnya berulang.
Si cewek jelas ikut terbawa suasana. Dia tegang dan bilang, "Terus dicek, ada apa?" Di titik ini kita di ujung kursi nungguin sosok mengerikan muncul. Tapi resolusinya malah, ternyata ibu lagi makan diam-diam biar nggak dibagi. Ini penyelesaian cerita yang dieksekusi dengan sangat rapi sih. Penulisnya sukses bawa narasi kembali ke titik awal. Callback yang sempurna ya. Di awal cerita, si cowok ketahuan ngemil sama ibunya. Ibunya bertindak sebagai pengawas. Tapi di akhir, keadaannya berbalik total. Si anak mergokin ibunya. Iya, si anak memberanikan diri ngecek sumber suara menakutkan itu. Dan ternyata, ibunya lagi ngelakuin hal yang sama, ngemil. Dengan motif egois nggak mau bagi-bagi makanan. Dan struktur melingkar ini brilian banget, menyempurnakan tesis yang dimainkan si penulis. Seluruh ketegangan, seluruh kewaspadaan kita pada suara malam, pada akhirnya seringkali sumbernya sangat manusiawi. Betapa ironisnya, kita mempersiapkan diri buat berhadapan sama iblis atau hantu, tapi yang kita temukan cuma anggota keluarga yang pelit makanan. Otak kita memproyeksikan monster, padahal kenyataannya cuma ibu yang nggak rela bagi makan malam. Imajinasi horor kita selalu dikalahkan oleh sisi absurd dari realita domestik. Naskah ini benar-benar melanjangi rasa takut kita dengan humor yang tajam. Dan dari situlah kita tiba di penutup percakapan naskah ini, bagian di mana semua konsep horor didefinisikan ulang ke zaman modern. Konklusi yang menohok. Si cewek akhirnya nanya, "Oke, jadi malam itu serem atau enggak?" Dan si cowok ngasih jawaban yang pragmatis. Tergantung, kalau listrik mati, ya serem. Kegelapan absolut, mati listrik mewakili akar dari ketakutan primal yang baru aja kita bahas, itu hilangnya visibilitas, horor klasik. Betul sekali. Tapi kemudian si cowok nambahin satu kondisi lagi, kondisi modern. Dia bilang, kalau kuota habis, dan tanpa ragu, si cowok ngejawab, nah itu lebih horor. Jauh lebih horor, karena ini menggarisbawahi perubahan radikal gimana kita menenangkan diri. Di era modern, cara kita mengalihkan perhatian dari pikiran menakutkan itu bukan dengan menyalakan api. Tapi dengan natap layar HP. Betul, internet, media sosial, dan kuota data adalah alat pelarian utama kita dari imajinasi kita sendiri yang terlalu aktif. Wah, aku setuju banget. Kuota habis berarti alat pengalih perhatian kita dicabut paksa. Saat nggak ada internet, kita dipaksa untuk benar-benar hadir secara fisik di ruangan yang gelap. Dipaksa berhadapan dengan pikiran sendiri. Iya. Dipaksa lihat bayangan di sudut ruangan, dipaksa dengerin decitan lantai. Ketidakmampuan untuk melarikan diri secara digital itulah teror sesungguhnya bagi manusia modern. Kesimpulannya, membedah naskah ini benar-benar kayak lihat cermin psikologi kita sendiri. Naskah ini pakai pengalaman sepele, kayak ambil air di malam hari, untuk nunjukin gimana otak ngebangun teater horor. Dan cuma bisa ditundukkan dengan menertawakan kecemasan kita sendiri ya. Sungguh pembahasan mendalam yang memuaskan. Kita udah nelusurin gimana dapur berubah jadi zona perang psikologis, Celana olahraga jadi entitas gaib, ego menyelamatkan kita dari ketakutan di depan cermin, sampai kehabisan kuota yang jadi ketakutan terbesar abad ini. Naskah ini ditutup dengan ajakan terbuka buat nulis di kolom komentar soal pengalaman aneh di malam hari. untuk dibedah di part berikutnya. Nah, untuk kamu yang saat ini lagi dengerin, sambil kamu mikir-mikir apakah kamu berani jalan ke dapur malam ini, aku mau ngasih satu pemikiran terakhir buat direnungkan. Silakan. Jika otak kita yang canggih ini mampu nyiptain ilusi ancaman hantu mematikan, cuma dari bayangan celana training bapak di jemuran, bayangkan teror seburuk apa yang bakal diciptain otakmu ketika kamu bener-bener sendirian, di kamar, tanpa listrik, dan yang paling parah, tanpa ada satu byte pun kuota internet untuk lari dari pikiranmu sendiri. Selamat malam.